Sumpah ya guys, gua mah ngakak banget ya ketika Kang Deddy itu bertanya sama si bocil. Si bocil katanya itu yang nggak bisa motor, tahu-tahu dia bisa bawa motor. Hah? Keselin nggak? Hola netizen yang tercinta. Putra mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Ramadhani Purwadisastra masih menjadi sorotan setelah dituduh sebagai salah satu pelaku kasus Pindah Cirebon yang masih buroan. Terbaru, Ramadhani mendapat tantangan Uya Kuya untuk berbicara di bawah pengaruh hipnotis. Ramadhani Purwadisastra tegas merespon bahwa dirinya berani memenuhi tantangan Uya Kuya. Uya Kuya kemudian mengajak Ramadhani Purwadisastra berbincang lebih dulu sebelum memulai sesi hipnotis. Aksi Uya Kuya mendapat kritik dari netizen yang berbakti. Di kolom komentarnya ada beberapa netizen yang budiman menyebut aksi hipnotis Uya Kuya cuma bagian dari gimmick dan tidak dapat dipercaya. Ada juga netizen yang berbudi pekerti luhur menyebut aksi hipnotis mestinya dilakukan orang-orang yang menguasai bidang hipnoterapi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Indonesia sekarang udah penuh dengan anak-anak hebat. Anak-anak yang bisa didongkrak kekuatannya oleh kekuatan duit dan kekuasaan. Dulunya anak ini udah ngeprank Kang Deddy. Ingat nggak soal motor? Itu udah bukti nyata gitu kalau dia ngeprank Kang Deddy. Dan bener-bener hasil prankannya itu ditonton oleh kita semua. Sekarang dia kolaborasi sama Uya. Kolaborasi sama Uya untuk ngeprank kita. Haha, kita tunggu tontonannya. Biasanya Uya Kuya yang menghipnotis narasumber, bukankah begitu? Namun kali ini berbeda rasanya. Malah narasumber lah yang menghipnotis Uya Kuya. Ya, kali ini terbalik rasanya. Yang seharusnya Uya Kuya yang menghipnotis Rama, kali ini sangat berbanding terbalik. Malah Rama yang sepertinya menghipnotis Uya Kuya. Ya, Uya Kuya seolah terpesona, terpana melihat Rama. Publik rasanya cukup kecewa dengan apa yang ditampilkan. Berharap seperti biasa Uya Kuya menghipnotis narasumber. Namun yang terjadi malah jauh dari harapan. Seolah-olah Rama mampu menghipnotis Uya Kuya hingga terpana, terpesona dan lain sebagainya. Penonton pun kecewa. Jangan-jangan apakah hipnotis Uya Kuya tidak berlaku bagi Rama atau tidak berfungsi untuk Rama, atau jangan-jangan sudahlah. Entah disadari atau tidak, buatku pribadi, perkara ini terutama yang patut diduga atau patut dicurigai, lingkarannya mohon maaf kok kuli bangunan semua ya. Bukan maksud merendahkan, sebelumnya aku mohon maaf. Tapi kok ruang lingkupnya mohon maaf kuli bangunan semua. Peggy yang satu kuli bangunan, mohon maaf. Peggy yang satu lagi yang sempat masuk di TV nasional kuli bangunan juga. Bahkan Peggy yang satu lagi sama kuli bangunan. Nah yang ini mohon maaf kuli bangunan lagi. Nyadar nggak? Lingkarannya mohon maaf di lingkaran kuli bangunan semua. Kebetulan lagi kan nggak mungkin cuy. Hah? Apa jangan-jangan karena lingkaran atau perputarannya di kuli bangunan, mohon maaf sebelumnya ya. Agak unik ya. Serius, kok perputaran di kuli bangunan lagi? Agak unik ya. Nyadar nggak sih? Hah? Masa iya di settingnya kuli bangunan semua? Ya mohon maaf sebelumnya. Iya, agak unik ya. Kok bisa gitu? Apa jangan-jangan yang namanya Peggy rata-rata mohon maaf kuli bangunan tah? Aneh ajaib. Hah? Ada yang bisa jawab? Bingung, serius, aku pribadi bingung. Kok bisa gitu? Peggy ono kuli bangunan, Peggy ini kuli bangunan, yang enah juga sama kuli bangunan. Ada apakah dengan kuli bangunan? Mohon maaf sebelumnya ya, tanpa maksud merendahkan. Semua profesi sama, memiliki hak yang sama, memiliki harga diri yang sama. Jadi bukan maksud untuk merendahkan ya, mohon maaf sebelumnya. Cuman khusus untuk peristiwa ini, kok perputarannya, lingkarannya kuli bangunan semua gitu, yang namanya Peggy gitu. Unik gitu. Nyadar gak sih ada yang aneh? Salah satu dari 5 anak Bupati Cirebon ini tidak tahu membawa motor, weh. Menurut keterangan menantu dan menurut keterangan mamanya dan semua keluarga, kalau salah satu dari 5 anak Bupati ini nggak bisa bawa motor dari mulai lahir. Ini ku kasih tahu sama kalian, weh, 2024 ini 98% semuanya anak SMP ke atas, di atas 12 tahun, semuanya bisa bawa motor.
motor. Kalaupun mereka tidak bisa bawa motor, berarti anaknya idiot atau bapak mama mantunya bohong. Ini keluarga bupati, semua mantu dan semua pamannya klarifikasi kalau keluarganya ini nggak terlibat untuk kasus si Pina dan si Eki yang sudah dipiralkan di Indonesia Raya Tercinta ini. Dan mereka katakan kalau mereka anak-anaknya ini tidak ada satupun yang tahu kasus si Pina waktu dia itu dihabisi oleh geng motor. Dia Bupati Cirebon, istrinya juga wakil Bupati Cirebon, dan juga dia mantan jenderal. Bisa dia satu keluarga nggak tahu waktu ada kasus Pina ini, dan dia katakan karena adanya berita viral ini makanya dia tahu, dan semuanya mamak-mamaknya, pamannya, menantu-menantunya klarifikasi kalau mereka semua tidak ada terlibat. Kalau Peggy yang sudah hilang nggak menjadi bagian keluarganya, udah dipungut orang lain weh. Akhirnya masyarakat, semua netizen yang pintar-pintar kali ngerti dan sadar kalau semua klarifikasi mereka itu semuanya bohong, nggak ada yang benar. Wakil bupati menutup-nutupi kalau anaknya ada jumlahnya 5, sementara yang dia klarifikasikan anaknya 4. Yang lebih herannya lagi, waktu interogasi kepada keluarga mereka kalau ada satu anaknya tidak bisa bawa motor, rupa-rupanya mata netizen ini masyarakat ini semuanya matanya melihat kalau anaknya yang dia bilang tidak bisa bawa motor tuh bisa bawa motor, dan dia bilang pula nggak ada motornya, padahal motornya itu motor yang mahal. Mungkin juga kan kalau seorang bupati tidak memiliki motor. Jadi kasus Pina ini sangat membuat masyarakat resah. Si baju coklat sudah mulai terungkap kalau kerjaannya itu sangat bobrok. Si baju coklat sudah kalah malu. Cocoknya julukan apa diberikan kepada mereka? Netizen kalian sendiri menjawab. Apa julukan untuk si baju coklat yang sudah 7 tersangka yang sudah memberi hukuman seumur hidup bagi mereka-mereka itu? Aku jadi teringat waktu si Sambo, karena ada rahasia yang sudah diketahui mereka Joshua, maka tidak bisa lagi dibiarkan untuk dia beredar di kepolisian. Kasus ini pun seperti Rudiana ini udah ketahuan sama anaknya si Eki. Mau nggak mau si bandar narkoba ini, berita disklaimer, bandar-bandar ini mengupas si geng-geng motor. Semua informasi yang diberikan bupati, wakil bupati dan si mantu itu semuanya membuat mata masyarakat jadi terbuka. Semua informasi yang diberikan mereka itu membuktikan kalau mereka itu tahu menahu tentang keadaan tahun 2016 yang sudah terjadi. Sebelum itu kejadian pun sudah direncanakan hukuman apa yang pantas, yang cocok diberikan kepada si baju coklat yang sudah menganiaya 7 terpidana, yang sudah memaksa mereka untuk mengaku segala sesuatu yang dia tidak kerjakan. Sumpah ya guys, gua mengakak banget ya ketika Kang Deddy itu bertanya sama si bocil katanya itu yang nggak bisa motor, tahu-tahu dia bisa bawa motor. Hah? Ngeselin nggak? Ngeselin banget kan seperti itu. Hey Cil, nih gua kasih tahu ya, jejak digital itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Dan asal lu tahu aja ya, netizen se-Indonesia itu pada pintar, pada cerdas seperti itu. Ya, nggak bisa dibohongin seperti itu. Berarti orason, ente kadang-kadang ya masih kecil pinter bohong. Keren, keluarga dramanya sangat luar biasa. Mantap, salam akal sehat. Polda Jabar kembalikan motor Peggy Setiawan kepada keluarga. Luar biasa ya jika anak bapak-bapak yang terhormat geus mulai sadar ya bahwa ieu teh salah tangkapnya, cuman karak motor nah heula anu dikembalikan jelemana mah encan meureun heueuh teu ngadaguan jempling atau ngadaguan kumaha. Tapi henteu nanaon pala mun misalkeun salah tangkap oge nya kaluarkeun we Pak, gak usah malu-malu gitu. Da kami oge memaklumi ari jelema mah tempatna salah dan lupa, tempatna salah dan dosa teh geuninganna nya.
Kaluarkeun Pak, kaluarkeun Komori lamun mengakui kesalahan mah. Manusia yang hebat adalah mereka yang berani mengakui kesalahan. Tolong ini dikondisikan ya, yang 7 orang lagi juga tolong diteliti lagi. Siapa tahu emang bener-bener salah tangkap Pak, karunya masa depan batur eta rusak di jero bui lamun tika bener-bener salah tangkap tanya sampai naon lah tuh